selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya, tetap semangat walaupun belajar dalam kondisi pandemi ya dan secara online. Oke. Hari ini kita belajar masuk ke pertemuan 12 dengan pokok bahasan mengenai supply chain management. Apa itu supply chain? Saya bahas untuk kajian materinya. Hari ini pertemuan 12 ya. Oke, supply chain management disingkat dengan SCM. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui, kenapa perlu belajar supply chain. Biar di sini kalian tahu, jadi bagaimana cara untuk menyediakan produk yang murah, berkualitas, cepat. Tidak cukup hanya dengan melakukan perbaikan di lingkungan internal perusahaan saja. Nah, itu kalau nanti kalian jadi pengusaha ya. Ya, saya harapkan jadi pengusaha semua. Karena jadi karyawan itu tidak enak. Paling enak itu ya jadi pengusahanya, bukan jadi karyawannya. Ya, saya doakan kalian semua jadi pengusaha ya, sukses selalu. Oke, yang kedua, supaya kalian nanti mengetahui ketika sudah memiliki usaha, nah ini nanti dibutuhkan peran serta supplier. Kenapa? Karena supplier ini adalah sebagai penyedia bahan baku atau bahan mentah yang diperlukan oleh perusahaan untuk memproduksi produknya. Nah, nanti di sini bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan para supplier ini ya. Nah, tentunya nanti ada jalinan kerjasama dan kontrak. Kemudian yang ketiga, kesadaran akan adanya produk yang murah, cepat, dan berkualitas. Inilah nanti yang melahirkan konsep yang dinamakan supply chain management. Jadi ini adalah sebuah inovasi baru terobosan ya. Jadi inovasi terobosan terbaru, yaitu supply chain management. Yaitu latar belakang kenapa kalian harus belajar mengenai supply chain management. Kemarin sudah ya, customer relation management, yaitu bagaimana cara sebuah perusahaan memberikan layanan terbaik kepada customer supaya customernya ini loyal terhadap perusahaannya, tidak meninggalkan perusahaan seperti itu. Nah, hari ini kita belajar mengenai supply chain management. Apa itu supply chain management? Nah, supply chain management di sini adalah merupakan jaringan perusahaan-perusahaan ya yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan mengantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Siapa pemakai akhir itu? Ya kita sebagai customer ya, konsumen, pengguna produk, pemakai. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut nanti yang tadi ya, yang menjual produk tadi, nanti perusahaan-perusahaan ini ya termasuk supplier. Kemudian supplier tadi sebagai penyedia bahan bakunya ya, kemudian pabrik atau manufaktur yang mengolah produknya. Kemudian distributor ini yang mendistribusikan barang dari pabrik ke agen-agen atau ke customer langsung. Selain ke agen-agen, ke toko bisa, ke retail, ke supermarket, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Itu ya. Nah, itu gambaran singkat mengenai apa itu supply chain management. Oke, selanjutnya supply chain management. Nah, manajemen kegiatan yang terkait pengadaan material dan jasa ya. Nanti mengubah, jadi supply chain management ini adalah sebuah manajemen
Jadi sebuah manajemen untuk mengelola. Jadi di dalamnya ada kegiatan mengelola. Jadi di sini manajemen kegiatan yang terkait pengadaan material dan jasa, mengubah barang setengah jadi dan produk akhir, serta mengantarkannya melalui sistem distribusi. Nah, ini yang disebut sebagai supply chain management. Nah, selanjutnya supply chain management ini jaringannya ya. Nih, diperhatikan jaringannya di sini ada supplier, manufaktur. Jadi di sini ada penyetok barangnya, penyedia barangnya, penyedia bahan bakunya. Kemudian ini manufaktur, perusahaan yang mengelola atau yang memproses bahan baku dari supplier tadi. Nah, kemudian bahan baku yang didapatkan dari supplier ini nanti diolah di manufaktur ini, di perusahaan ini. Diolah dari proses yang pertama ya, proses pengadaan bahan baku, kemudian proses pengolahan bahan baku, kemudian proses packing, kemudian proses pendistribusian kepada customer. Nah, ini setelah barang diolah di pabrik, di packing, diberi label, diberi merek, kemudian dicek ya standarisasi kesehatan sesuai dengan BP POM. Itu kalau makanan produknya loh ya, lain lagi nanti kalau produknya adalah baju, sepatu, tas, nah itu lain lagi. Ya intinya nanti disesuaikan standarisasinya sesuai dengan produknya. Nah kalau makanan kan BP POM ya. Nah, oke, di sini setelah diolah oleh perusahaan atau manufaktur, kemudian packing ya, packing setelah tadi melewati standarisasi kelayakan ya, kelayakan makan oleh customer. Di sini nanti akan didistribusikan distributor ke retailer. Nah, retailer ini ya bisa toko, bisa supermarket, bisa agen-agen. Nah, nanti oleh retailer ini nanti akan dikonsumsi oleh customer. Ini ya, akan dikonsumsi oleh customer. Nah, selanjutnya, supply chain management ini ada 3 macam hal yang dikelola dalam supply chain manajemen ini. Yang pertama ada aliran materialnya, informasi, dan keuangan. Nah, di sini ya, tadi supplier, kemudian manufakturnya. Nah, di dalam manufaktur ini nanti ada produk, information. Jadi di dalam perusahaan ini nanti ada kegiatan memproduksi barang. Kemudian di sini ada informasi yang dibutuhkan untuk mengelola keuangan. Nah, keuangan ini kan nanti mengelola pemasukan dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pabrik. Itu ya. Kemudian distributor ini juga sama. Di dalamnya nanti ada kegiatan pengiriman produk ya. Di sini ada informasi yang dibutuhkan untuk mengelola keuangan. Ya, bagian distributor nanti barang yang sudah terkirim berapa, kemudian apakah ada barang yang rusak atau barang yang tidak sesuai pesanan dan lain-lain. Kemudian retailer, jadi dari distributor nanti dikirim ya, dikirim ke retailer. Retailer ini kan yang menjual. Nah, yang menjual ini ya bisa supermarket, agen, toko, dan lain-lain. Nah, ini kemudian dikonsumsi oleh konsumen atau shopper, pembeli ya, oleh pembeli. Seperti itu. Nah, ini alur dari mata rantai supply chain management. Selanjutnya, nah di sini tadi masih terkait dengan tadi. Nah, finansial ini ada pembayaran tergantung di sini. Pembayaran di sini materialnya ada retur, kemudian require, surat jalan mungkin, nota, laporan dan lain sebagainya. Nah, informasi di sini, informasi ada pemesanannya berapa. Kemudian prediksi dari barang-barang yang terjual. Nah, itu berapa nih prediksinya. Di sini nyebutnya ramalan. Saya menyebutnya prediksi. Oke. Kemudian di dalam ini di supplier ya.
Di supplier ini isinya. Kemudian di manufaktur, di sini finansialnya ada invoice, term pembayaran. Materialnya di sini ada bahan baku, komponen, produk, jadi. Nah, informasinya di sini nanti ada kapasitas, status pengiriman, dan quotation. Nah, itu ya. Di sini ada pengelolaan finansial, material, maupun informasinya. Oke, selanjutnya adalah tujuan dari supply chain ini apa sih tujuannya? Nah, tujuannya ini yang paling utama adalah memaksimalkan keseluruhan nilai supply surplus, customer value, supply chain, customer. Kemudian ini di sini ada pertimbangan kenapa memilih rantai pasokan. Jadi pertimbangan memilih rantai pasokan di sini pertimbangannya ada dua. Yang pertama keputusan beli. Nah, di sini disuruh membuat customer atau perusahaan disuruh membuat pilihan untuk memproduksi barang atau jasa secara internal atau membelinya dari luar. Kalau misalnya memproduksi sendiri lebih murah, ya kenapa enggak? Tapi kalau membeli dari luar lebih murah, ya silahkan. Nah, ini keputusan yang harus dipilih. Nah, kemudian yang kedua, pengalih-dayaan atau mengalihkan kegiatan perusahaan yang dilakukan secara internal ke pemasok eksternal. Nah, ini pertimbangan kenapa memilih rantai pasok. Nah, poin selanjutnya adalah strategi sumber rantai pasokan. Oke, yang pertama di sini ada banyak pemasok. Caranya gimana? Untuk memiliki banyak pemasok ini atau memiliki banyak supplier, caranya menjalin hubungan dengan banyak supplier dan memilih supplier yang memenuhi spesifikasi. Nah, strategi yang kedua, sedikit pemasok. Nah, caranya gimana? Perusahaan hubungan jangka panjang dengan pemasok yang setia dan menjaga komitmen dalam memberikan produk. Nah, ini biasanya lebih lebih baik ya, karena ibaratnya sudah langganan. Orang kalau sudah langganan itu kan oke ya. Jadi apapun bagus kalau namanya sudah langganan. Di sini ada kepercayaan antara kedua belah pihak. Nah, kemudian selanjutnya adalah integrasi vertikal. Di sini nanti ada integrasi maju dan mundur. Kemudian yang ada jaringan strategi berikutnya adalah jaringan Kairetsu. Di sini apa itu jaringan Kairetsu? Yaitu supplier bagian koalisi perusahaan. Koalisi ini gabungan ya. Jadi gabungan dari perusahaan-perusahaan, banyak perusahaan. Melalui kepemilikan perusahaan pemasok maupun pemberi pinjaman perusahaan pemasok. Kemudian perusahaan virtual. Nah, perusahaan virtual ini jadi membuat perusahaan virtual. Perusahaan virtual ini gimana sih? Perusahaan virtual ini perusahaan yang menjalin hubungan dengan berbagai supplier untuk memberikan servis pada permintaan. Nah, di sini ada banyak pemasok dan sedikit pemasok. Dikatakan banyak pemasok itu bagaimana? Ya, tentunya dengan strategi tadi ya, gimana cara mendapatkan pemasok yang banyak. Nah, di sini pemasok menanggapi permintaan dan spesifikasi permintaan penawaran ya, dengan pesanan yang umumnya jatuh ke pihak yang memberikan penawaran rendah. Nah, itu banyak pemasok. Kalau sedikit pemasok, di sini strateginya ada dua. Pertama, strategi yang memiliki sedikit pemasok mengimplikasikan bahwa daripada mencari atribut jangka pendek, seperti di sini atribut jangka pendek ini apa? Seperti biaya rendah, pembeli lebih ingin menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok yang setia. Nah, kemudian strategi ini yang mendorong pemasok-pemasok tersebut memberikan inovasi desain dan keahlian teknologinya. Nah, itu perbedaan antara banyak
kita atau kalian ibarat kata pengusaha. Jadi gimana kalau banyak pemasok, gimana kalau sedikit pemasok. Nah, di sini dijabarkan. Selanjutnya adalah integrasi vertikal. Nah, di sini integrasi yang mengembangkan kemampuan ya untuk memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya Nah, di sini ada integrasi vertikal, nanti mengembangkan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau membeli perusahaan ya, pemasok atau distributor integrasi. Vertikal dapat mengambil bentuk integrasi maju atau mundur. Nah, kemudian venture bersama. Nah, di sini venture bersama itu bagaimana sih? Nah, di sini venture bersama itu perusahaan dapat memilih beberapa bentuk kolaborasi formal. Perusahaan dapat ikut juga serta dalam kolaborasi untuk meningkatkan kecakapan ya produk baru atau keahlian teknologi mereka. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah mengamankan pasokan atau mengurangi biaya. Ini venture bersama. Kemudian jaringan carrot shoe. Di sini adalah perusahaan yang mengandalkan beragam hubungan pemasok untuk menyediakan jasa atau permintaan yang diinginkan. Juga dikenal sebagai korporasi berongga atau perusahaan jaringan. Nah, ini bagaimana sih langkah-langkah memilih pemasok yang baik, yang benar, yang loyal, gitu ya. Caranya pertama adalah evaluasi produk, mencari pemasok potensial dan yang baik untuk kelancaran rantai pasokan. Kemudian yang kedua apa? Pengembangan pemasok. Di sini nanti mencakup pelatihan, bantuan teknik, produksi dan prosedur, dan transfer informasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah negosiasi, diskusi, kontrak, penawaran. Nah, negosiasi ini harga final dalam transaksi berbisnis, standar kualitas A, dan kesepakatan dalam beriklan ya, dapat dinegosiasikan dengan pemasok. Kemudian yang keempat, membuat kontrak. Partner rantai pasokan nanti membangun kontrak untuk mendorong anggota rantai pasokan menggunakan kebijakan yang optimal. Oke. Nah, selanjutnya adalah etika. Jadi namanya berbisnis itu juga punya etika ya. Jadi berbisnis juga punya etika. Nah, pertama etika personal individu. Nah, di sini meningkatkan, memperkuat tanggung jawab bagi karyawan, menghindari ketidakpastian yang dirasakan. Kemudian kalau etika dalam rantai pasokan, ini ada etikanya ketika bekerja sama dengan supplier. Etikanya apa? Perusahaan harus membangun standar untuk pemasoknya karena banyaknya sumber daya yang dibeli oleh perusahaan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah perilaku etis terhadap lingkungan. Etika yang baik dengan cara mendukung konservasi peremajaan sumber daya alam khususnya. Jadi katanya dengan lingkungan. Nah, selanjutnya di sini ada manajemen logistik dan manajemen distribusi. Nah, kalau manajemen logistik ini adalah kegiatan pembelian barang ya dan pengiriman barang. Nah, di sini ada manajemen logistik. Sistem misalnya di sini sistem pengiriman, truk, kereta api, udara, air, pipa. Logistik yang pihak ketiga, pengalihdayaan logistik pada pihak ketiga.
bagian manajemen logistik ini sistem pengirimannya gimana? Pakai truk, kereta api, udara, air, pipa. Kalau logistik pihak ketiga, pengalih-dayaan logistik pada pihak ketiga. Nah, selanjutnya manajemen distribusi. Kalau tadi manajemen supply chain, sekarang adalah manajemen distribusi. Nah, manajemen distribusi ini adalah sebuah manajemen rantai pasokan yang memfokuskan pada arus keluar dari produk akhir dengan menawarkan 3 kriteria. Di sini responnya cepat, pilihan produk, kemudian layanan atau servis yang diberikan perusahaan kepada customer. Oke, itu untuk materi hari ini ya mengenai supply chain. Nah, sehingga dapat saya simpulkan ya di sini untuk materi hari ini. Nah, bahwa yang namanya supply chain, jadi kesimpulan yang pertama, yang namanya supply chain ini adalah sebuah kegiatan ya, kegiatan yang di dalamnya itu ada berbagai kegiatan untuk mengolah produk, ya mulai dari pengadaan bahan mentah, servis terhadap customer, kemudian mengubah barang setengah jadi menjadi produk akhir, serta melakukan pengiriman atau pendistribusian barang kepada pelanggan. Itu kesimpulan yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, pelaku bisnis lebih mudah menciptakan produk-produk yang ekonomis, berkualitas, dan cepat. Nah, kemudian yang ketiga, proses pengolahan produk dari perencanaan ya, memproduksi sampai pendistribusian menjadi terstruktur dan terkoordinir dengan baik. Nah, supply chain management ini nanti dapat memaksimalkan keunggulan kompetitif ya. Jadi keunggulan dalam persaingan dan manfaat dari rantai pasokan bagi customer akhir. Nah, ini untuk materi hari ini mengenai supply chain management. Silahkan dari materi yang saya bahas dari awal hingga akhir ini, jika ada yang belum jelas atau pertanyaan, silahkan langsung bisa didiskusikan di grup WA atau grup yang lain. Sekian dari saya untuk materi hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.